언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 Scooby-Doo. Bop, bop. Yeah, boom, 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 boom. Yeah, boom, 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 boom. 昨天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后，着迷你自由自在，像个小孩，没有愁。特别你笑的时候，阳光配合的颜色，即便你发呆有点小笨拙。昨天下雨了，给了你一把伞，不记得今天还姗姗来迟，笑着对我说没有，还期盼你突然送惊喜给我，把雨伞放在我身后。 Kak, ayo pulang, aku udah selesai jajan nih. Kamu pulang duluan aja. Kamu pulangin naik taksi aja, soalnya kakak mau ke rumahnya Dirga. Teman-teman kakak pada ngumpul di sana. Aku nggak mau pulang sendiri, ini udah malam, aku takut tahu. Terus kamu maunya apa? Iya, aku mau ikut sama kakak, aku takut pulang sendiri, ini udah malam dan aku tuh adalah perempuan, Kak. Emang kamu nggak malu cewek sendiri di sana? Ya kalau malu ya udah pasti malu lah, makanya aku mau ajak teman-teman cewek aku juga. Ya udah deh, terserah kamu aja. Guys, katanya Michael bawa adiknya sama teman-teman adiknya juga. Ya bagus dong, kita jadi rame. Iya, kalau kita rame juga lebih seru. Masa kita mau berempat mulu? Anjay, bakar-bakar ayam kuy. Iya dong, kita mau bakar-bakar ayam, bukan bakar hati orang. Ya udah, kalian cewek-cewek nyiapin bahan makanannya aja. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Gue kebelet anjir. Kemana nih? Aku nggak tahu WC-nya di mana, Cok. Vera, temenin gue dong ke WC. Sumpah ini gue kebelet banget, jir. Kampret, kalau pikir nih rumah gue tahu WC di mana? Gila lo ya. Udah sana tanya Dirga aja, Ege. Gue malu, Ege. Lo pikir gue nggak malu tanya dia? Ya udah sih, kalau nggak mau lo buang air kecil di situ aja, gengsi amat. Ni hao. Kenapa Seo? Gini, aku mau ke toilet, tapi aku nggak tahu toiletnya di mana. Oh, toiletnya di dalam. Biar gue anterin kamu ke dalam. Ya udah kalau gitu, makasih. Ya.
Kak Dirga, ayo, aku udah selesai nih buang air kecilnya. Ya. Oh ya, nggak usah panggil gue Kak Dirga, panggil gue Dirga aja. Soalnya kalau panggil kayak gitu gue merasa tua banget, Jir. Oke, Dirga. 언제쯤이면 백밤을 할까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 그걸 왜 몰라 눈치도 없이 정말 모르는 거니 몇 번의 고기를 줬었구나 바보야 내 맘도 알아줘 It's so nice 기분 Tadi baru dari satu sekolah aja tugasnya udah numpuk kayak gini. 시간들 It's so nice 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 It's so nice Loh, Bunda kenapa kesini? Ini Bunda ke kamar kamu karena Bunda mau nyampain sesuatu sama kamu. Bunda mau nyampein apa sama Gisel? Gisel penasaran banget nih. Jadi gini, perusahaan ayah sama Bunda lagi ada proyek di luar kota, jadi besok subuh ayah sama Bunda mau keluar kota. Jadi di rumah kamu sama abang aja ya. Ya, Bunda sama Ayah kok pergi sih? Iya, ayah sama Bunda harus pergi. Iya Bunda, nggak apa-apa kok. Ayah sama Bunda pergi aja. Gisel nggak apa-apa. Tadi Gisel cuma bercanda aja. Ya udah kalau gitu Bunda keluar dulu ya. 상상만 해도 난 좋아 Ayah sama Bunda besok pagi bakal keluar kota. Aku di rumah berdua doang belum sama abang. Bosan banget pasti nggak ada Bunda. Ngantuk banget. Ya udahlah tidur aja. 모든 게 좋은 걸 지금 이 순간은 영원히 너와 둘이서 It's so nice It's so nice Udah pagi aja. Udah lah mandi aja. 영원히 너와 둘이서 Sekali-kali gue ikat rambut ini aja dah. Ganggu banget anjir kalau nggak diikat. Gila, kenapa gue nggak sadar ya? Ternyata kalau gue ikat rambut cakep juga ya. Ahai. Kakak, Ayah sama Bunda udah pergi. Iya, ayah sama Bunda perginya dari tadi subuh. Kamu aja yang nggak bangun. Oh gitu ya. Udahlah aku mau makan lapar. 많이 바쁘지 않아 Nothing 많아 잠들어 있지 않아 insomnia 지금 다른 사람과 함께이지 않아 나도 너를 Gila, masakan kakak enak banget anjir. 내목하는 품 어디 손가락으로 장미꽃을 피워 향기 쫙 같아 오직 둘만의 비밀의 정원 Kak, kita ke sekolahnya barengan aja ya. Oh, kenapa deh? Bukannya kamu udah dibeliin mobil sama ayah sama Bunda? Iya sih, cuma aku lagi males aja gitu buat bawa mobil. Jadi mau nebeng aja sama kakak. Ya udah, terserah kamu aja.
Ih, kok ban mobil kakak malah meledak sekali sih? Kakak juga nggak tahu, tiba-tiba banget. Ya terus aku ke sekolahnya mau gimana kak? Kakak juga nggak tahu mau gimana. Kayaknya hari ini kita nggak usah sekolah aja. Ya nggak bisa gitu dong kak. Itu aku baru awal-awal masuk sekolah loh. Masa udah nggak pergi sekolah aja? Ya mau gimana lagi deh, kalau nunggu montir juga bakal lama banget. Ya udah deh. Tapi, Oh, Michael, Gisel, kok kalian belum berangkat sekolah? Ban mobil gue meledak anjir, makanya di sini gue masih ngestak di sini. Ya, sebenarnya sih kalau aku sih boleh-boleh aja nggak ke sekolah ya. Tapi ada gue nggak mau anjir kalau nggak sekolah. ya iyalah aku nggak mau kalau nggak ke sekolah. Ini kan masih awal-awal aku untuk sekolah di sini ya. Masa masih awal-awal sekolah udah nggak masuk aja? Ya udah Sal, kamu ke sekolahnya bareng aku aja. Soalnya aku kosong kok. Ya, mau daripada aku nggak ke sekolah, kak, aku bareng Dirga ya. Iya, daripada lo nggak ke sekolah nanti ngerengek pula lo. Udah sana. Oke, makasih ya abang aku yang ganteng. Bye-bye, aku pergi dulu. Ayah, semuanya udah sepi banget anjir. Jangan-jangan orang udah pada masuk lagi. Hah? Kayaknya orang-orang beneran udah masuk. Mending kita buru ke kelas. Iya, ayo lari.哎呀，我不要知道。Vera, Faye. Apa sih, Ver? Manggil-manggil gue anjir. Kira-kira Gisel kok nggak datang ya? Dia terlambat atau emang nggak bakal datang? Tapi gue emaknya gue tahu dia datang apa enggak. Tapi menurut gue ya, dia nggak usah datang nggak sih? Daripada telat, ini kan yang ngajar guru paling galak, bejir. Iya. Mending dia nggak usah datang ya, Ge. Elah, gimana nih gue telat lagi? Aduh, enggak, gue nggak boleh takut ya, Ge. Pagi Pak, nih Hansoy. Heh, ini udah jam berapa kamu baru masuk ke pelajaran saya? Kamu tahu kan hari ini tuh sekolah. Kamu lihat sekolah nggak sih? Niat kok Pak, cuman tadi di jalan ban mobil kakak saya bocor Pak. Saya nggak terima alasan apapun itu. Intinya kamu terlambat ke pelajaran saya, makanya kamu harus dihukum. Ya, tapi Pak. Gak ada tapi-tapi. Ya udah deh Pak. Ya udah sana kamu berdiri di tengah lapangan. Gila emang gak ada otak tuh guru. Udah tahu panas gini malah dihukum di tengah lapangan anjir. Orang-orang udah pada masuk. Kalau gue masuk, pasti gue bakal dihukum. Jadi mending sekalian bolos aja gue. Tuh orang dihukum. Gak capek tegak berdiri panas-panas kayak gini. Kak Dirga, Lo pasti capek kan berdiri tegak di panas-panas kayak gini. Muka lo juga udah pucat banget. Mending lo istirahat aja. Gak usah patu-patu amat lagi guys sama guru. Lagian gak ada guru yang ngawasi juga kan. emang gak apa-apa ya? Udahlah, kalau ketahuan sama guru biar gue yang tanggung jawab. Udah mending lo istirahat aja.
Ya udah deh. Nih air buat lo. Makasih ya. Gisel, lo belum pulang? Ini udah sore banget, Bajir. Kalian pulang duluan aja. Aku ntar aja, aku nggak apa-apa kok. Aku lagi nunggu seseorang. Emang kamu pulang sama siapa, Sal? Kamu lagi nungguin siapa? Aku pulangnya bareng Dirga ya. Aku juga nunggu Dirga. Oh, gitu ya. Aku bisa bareng Dirga ya. Tapi ya udahlah. Ada yang bareng Dirga nih, si Pilar sekolah ya. Cie. Apaan sih, Vera? Aku tuh barengnya cuman gara-gara mobilnya Kak Michael tuh rusak, makanya aku bareng dia. Udahlah, sana kalian pulang. Iya, ya udah kami pulang dulu ya. Bye. Yeah. Kak Dirga mana ya? Udahlah, aku nunggu di parkiran aja. Si Michael mana lah? Nggak datang sekolah tuh anak. Anjir, gue kan barang Gisel anjir. Cok, guys, gue pulang duluan ya. Gue lupa kalau gue tuh ke sekolahnya bareng Gisel. Dan gue juga pulangnya bakal bareng Gisel. Gue takutnya dia nungguin gue lama. Iya, ya udah sana lah, jangan buat anak orang nunggu. Maaf ya, kalau buat lo nunggu lama, soalnya tadi aku lagi nongkrong sama anak-anak di atas. Iya, nggak apa-apa kok, Kak. Aku juga nggak nunggu lama banget kok. Ya udah kalau gitu ayo kita pulang. 아니 바쁘지 않아 nothing 많아 잠들어 있지 않아 insomnia 냐냐 지금 다른 사람과 함께이지 않아 나도 너를 생각 중 우리야 네모가는 봄 어디선가라도 장미꽃을 피워 향기에 취할 것 같아 Kak, gue nggak boleh gini lagi. Kak, gue nggak boleh. Gue bisa lain ini semua. Kak, gue nggak mau ingat itu semua lagi. Gue nggak mau. Gue bisa. Kak Dirga, turunin aku di depan aja ya. Aku ada urusan sebentar. Makasih ya, Kak, udah nganterin aku. Sa, kamu yakin mau turun di sini? Kalau aku antar sampai rumah aja atau gue nungguin kamu gitu? Kak, aku bilang nggak usah ya, nggak usah. Udah mending kakak pulang aja. Aku mohon. Ya udah deh, terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pamit pulang ya. Nggak. Lo kuat. Lo pasti bisa ngelawan rasa sakit ini. Lo bisa ngelawan penyakit lo. Lo jangan ingat Lili lagi. Gue udah lupa. Gue nggak mau ingat itu semua lagi. Gue pasti bisa. Gue pasti bisa. Gue nggak bisa.
Oh, Gisel benar-benar belum pulang. Harusnya tadi gue nganterin dia sampai rumah aja. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu. Mending gue pergi cari dia aja. Kayaknya dia masih di tempat yang tadi. 시리도록 차가운 이 길 위에 혼자 남아 가만히 서 있던 밤 Oh, Gisel, ngapain lo masih di sini? 모두 멈춰버린 것 같아 Kak Dirga, 널 보낸 난 아직 그날의 머물러 Kak, aku mohon izinin aku meluk kakak bentar aja. Oh, maksudnya, kamu kenapa sih, Sel? Aku mohon kak, nanti aku jelasin semuanya. Aku janji. 기억도 나지 않는 꿈속 끝에 우리 본 적 있을까 Don't know why Makasih ya kak, udah izinin aku untuk meluk kakak. Setidaknya aku tenang sekarang. Oh, Sel, Gisel, lo nggak apa-apa kan? Sel, Gisel, ini orang kenapa sih? Kayaknya dia pingsan deh. Sel, lo kenapa sih? Udahlah, gue pernah bawa ke rumah sakit aja. Dok, teman saya sakit apa sampai pingsan skala kayak gini? Mas, saya jelasin di luar aja ya. Kalau mau tahu ikut saya keluar. Jadi, teman saya sakit apa, Dok? Tolong jelasin. Jadi, teman kamu itu punya penyakit yang kalau nggak salah namanya itu penyakit sindrom kulit. Ya, penyakit sindrom kulit itu biasanya disebabkan karena mungkin ada kejadian yang membuat dia trauma. Maksudnya apa ya, Dok? Penyakit sindrom kulit yang membuat dia yang disebabkan karena trauma. Tapi kenapa teman saya tiba-tiba bisa pingsan dan kayaknya tiba-tiba meluk saya juga, Dok? Jadi penyakit sindrom kulit yang diderita oleh teman kamu itu adalah penyakit di mana jika misalkan kulit dia bersentuhan dengan lawan jenisnya, ya penyakitnya bakal kambuh. Dan jika penyakitnya bakal kambuh tuh dia bakal teringat dengan kejadian yang membuat dia trauma. Oh gitu ya, Dok. Tapi kenapa tiba-tiba tadi pas penyakitnya kambuh dia tuh kayak nyuruh aku buat meluk dia. Dan apakah ada yang membuat penyakitnya tuh reda saat kambuh atau mungkin ada obatnya gitu yang bisa membuat dia sembuh? Ya, cara untuk meredakan penyakitnya saat kambuh yaitu adalah dipeluk oleh orang terdekatnya atau orang yang membuat penyakitnya itu kambuh. Contohnya misalkan kamu membuat penyakitnya kambuh, ya kamu bisa memeluknya untuk menenangkannya. Kalau membuat penyakitnya sembuh total gimana, Dok? Cara nyembuhin penyakitnya tuh sangat gampang. Ya kalau misalkan penyakitnya kambuh ya tinggal diredahin dengan dipeluk. Setiap kamu ya dipeluk terus saja. Nanti perlahan-perlahan juga bakal sembuh sendiri. Oh gitu ya, Dok. Ya udah kalau gitu, Dok. Makasih ya.
kok bisa di rumah sakit sih? Siapa yang ngebawa gue anjir? Hah, iya penyakit gue tadi kan kambuh. Gimana keadaan lo? Udah baikan kan? Ah, iya, aku udah baikan kok. Oh iya, makasih ya udah bawa gue ke rumah sakit. Oh iya, kamu udah tahu semuanya tentang aku, tentang penyakit aku. Iya, tadi dokter jelasin semuanya ke aku. Aku udah tahu alasan kamu meluk aku tiba-tiba tadi. Kak, kamu gak nganggap aku wanita yang aneh kan? Ya enggak dong, ngapain gue harus bilang lo aneh? Kalau boleh tahu, lo kenapa bisa trauma? Apa yang membuat lo trauma sampai lo punya penyakit ini? Kalau lo nggak mau cerita ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau cerita, aku siap buat dengerinnya. Trauma, ya, aku punya penyakit trauma. Dan kejadiannya udah 1 tahun yang lalu, pas aku masuk sekolah di Cina. Jadi pas aku sekolah di Cina tuh, aku nggak sempat buat nyari teman karena aku fokus belajar dan belajar. Karena di sana kita harus bisa akademik, kita harus pintar di bidang akademik. Ya karena kamu tahu sendiri kan negara Cina. Dan ya aku nggak sempat buat cari teman. Tapi ada satu orang yang selalu baik sama gue. Setiap gue sedih, dia pasti peka yang selalu peluk gue. Dan namanya Lili. Tapi ya udah nggak ada. Ini semua gara-gara pacarnya. Pacarnya dia tega ngambilin dia tapi nggak mau tanggung jawab. Dan sekarang Lili udah nggak ada. Orang yang selalu meluk aku saat aku sedih. Dan semua gara-gara pacarnya. Dia rela ngabisin Lili cuma gara-gara dia nggak mau tanggung jawab. Dan dia juga nggak mau malu. Emang anjing tuh orang. Dan sekarang Lili udah nggak ada. Dia yang selalu peka saat gue sedih. Dia selalu meluk gue dengan erat. Makanya saat penyakit gue kambuh, ya cara dadanya dipeluk. Karena emang Lili selalu meluk gue. Dan saat Lili nggak ada, gue benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Gue ngerti nggak rasanya kehilangan seseorang. Jadi lo pasti sakit banget. Tapi kenapa penyakit lo nggak sembuh? Padahal dokter bilang cara dadanya gampang banget. Ya kalau penyakit lo kambuh ya tinggal dipeluk seseorang dan perlahan-perlahan penyakit lo bisa sembuh. Ya karena nggak ada orang yang peluk gue saat penyakit gue kambuh. Karena gue nggak ngasih tahu ke siapapun. Cuman kamu yang tahu penyakit aku sekarang. Karena aku nggak mau repotin orang. Aku nggak mau ngebuat orang tuh khawatir. Gak ada yang peluk lo saat penyakit lo kambuh. Dan gak ada juga yang ngebantu lo buat nyembuhin penyakit lo. Tapi gue bisa kok. Gue bisa jadi obat lo.